pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita belajar kimia bersama saya Ibu Nova Sihombing. Hari ini kita belajar tentang minyak bumi, mulai dari proses pembentukannya sampai manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semuanya boleh mengerti dan tetap jaga kesehatan. Kita lihat materinya. Minyak bumi atau biasa disebut dengan crude oil itu adalah campuran secara alami dari berbagai senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair di reservoir di bawah permukaan tanah dan tetap cair pada tekanan atmosfer di atas permukaan, meskipun telah melalui fasilitas pemisahan di atas permukaan. Secara kimia, minyak bumi adalah suatu campuran senyawa yang pada umumnya terdiri atas 80-85% unsur karbon dan 15-20% ada unsur hidrogennya. Unsur-unsur lainnya itu adalah oksigen, nitrogen, sulfur, itu jumlahnya 5%. Sedangkan yang dimaksud dengan gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang. Proses pembentukan minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan, di mana jasad hewan dan tumbuhan yang mati itu akan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai. Oleh arus sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya dari daratan. Pengolahannya itu terbagi atas 2 tahap, yaitu tahap pemisahan dan tahap pengolahan. Untuk pengolahan tahap pertama, yaitu pemisahan minyak bumi, ke dalam praksi-praksinya itu berdasarkan titik didih dan biasa disebut memisahkannya dengan cara destilasi bertingkat. Yang pertama, praksi pertama yang dihasilkan itu adalah gas, yaitu praksi yang paling ringan. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kilang dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah. Sedangkan fraksi kedua itu namanya nafta. Ini dapat dijadikan untuk bensin atau juga disebut dengan premium atau juga produk petrokimia lainnya. Fraksi ketiga ini disebut dengan fraksi tengah. Dapat digunakan sebagai bahan dasar kerosin untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, fraksi tengah itu dibuat untuk aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat disebut dengan fraksi solar. Digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Sedangkan fraksi kelima ini adalah residu. Residu itu berarti hasil akhirnya. Ini dapat dijual langsung atau diolah lebih lanjut pada tahap kedua untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Fraksi kelima terdiri dari molekul-molekul hidrokarbon besar yang harus dipecah menjadi molekul-molekul kecil dalam unit yang dinamakan dengan cracking unit. Untuk mendapatkan berbagai jenis minyak bahan bakar minyak bumi itu dan bahan bakar dan non bahan bakar minyak
dalam bentuk besar dan mutu yang lebih baik, diperlukan pengolahan tahap lanjutan, yaitu tahap kedua. Ini adalah gambar proses penyulingan minyak bumi. Coba diperhatikan ya. Ini derek sumur minyaknya. Jadi minyaknya diambil dari kedalaman berkilometer di bawah tanah atau di bawah permukaan laut. Dan minyak itu di atasnya itu ada gas. Inilah kita sebut dengan gas alam. Di bawah minyak itu ada air. Nah, terus di atasnya ini adalah bagian dari bebatuan. Ketika dia diambil, maka masuk ke tempat pemisah gas. Nah, tempat pemisah gas. Baru diolahlah di sini. Ada tempat penyemprotan, terus ada tempat penampungan saluran pipa untuk pemompaan saluran pipa, baru ada gudang penyulingan minyak bumi, baru dia dipanaskan, minyak buminya dipanaskan, kan tadi berbentuk cairan ya, minyak berbentuk cairan. Setelah melalui proses ini, dia dipanaskan, nanti akan keluar uapnya berdasarkan titik didihnya, akan dilakukan pendinginan. Nah, berdasarkan titik didihnya, maka keluarlah siapa fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4, dan fraksi 5. Keluar itu ditampung. Nah, ditampung dan dilihat, oh ini fraksi 1 sudah keluar. Itu namanya jadi gas. Fraksi kedua tadi hasilnya itu bensin. Nah, begitulah sampai selanjutnya ke fraksi kelima. Ini dia untuk fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari minyak bumi. Fraksinya di sini. Yang pertama untuk gas itu jumlah karbonnya 1 sampai 4. Titik didihnya dia mendidih di bawah 25 derajat Celcius. Inilah yang biasa kita pakai untuk kompor gas yang kita sebut dengan LPG, liquid petroleum gas. Terus bensin itu yang jumlah atom C-nya 5 sampai 10. Titik didihnya itu 35 sampai 75. Inilah biasa untuk kendaraan bermotor. Nafta 8 sampai 12 jumlah atom C-nya. Titik didihnya 70 sampai 170. Ini biasa dipakai untuk bahan bakar industri kimia. Kerosin atau parafin ini dipakai untuk pesawat jet, penerangan, dan juga untuk minyak tanah. Mesin diesel, nah ini biasa disebut dengan solar ya, untuk bahan bakar mesin diesel. Minyak pelumas, nah ini untuk membuat pelumas. Aspal, selalu kita lalui, nah, untuk membuat lapisan permukaan jalan raya. Fraksi minyak bumi yang paling banyak kegunaannya yaitu adalah bensin. Kandungan utamanya itu isooktana. Isooktana itu adalah 2,2,4 trimetilpentana. Pentana itu C-nya 5, trimetil 3 kali metilnya, berarti ada 3 C-nya digabung jadi 8, makanya ini oktana. Bensin yang dihasilkan dari proses destilasi biasanya masih ditambah zat-zat yang lain untuk mendapatkan campuran yang mempunyai efisiensi pembakaran tinggi. Efisiensi ini diukur dengan suatu besaran yang disebut dengan bilangan oktana. Jadi, bilangan oktana menunjukkan presentasi volume dari isooktana dan
dalam campuran 2,2,4 trimetilpentana dan normal heptana yang memberikan daya letup sama seperti bensin yang diuji. Jadi bilangan oktana ini menyatakan kualitas si bensinnya. Bensin yang buruk mempunyai bilangan oktana 0. Sedangkan yang baik itu bilangan oktananya 100. Semakin besar bilangan oktana, maka semakin baik proses pembakaran di dalam mesin kendaraan. Alkana dengan rantai bercabang mempunyai bilangan oktana lebih tinggi daripada rantai lurus. Untuk mencegah pemanasan yang terlalu cepat, pada mesin kendaraan biasanya bensin ditambahkan tetraetilet atau disebut dengan TEL. Ini rumus molekulnya Pb C2H5 4 kali. Akhir-akhir ini TEL diganti dengan MTBE, metil tersier butyl ether. Ini rumusnya CH3 3 kali COCH3. Tujuannya untuk mengurangi pencemaran udara, karena memang TEL itu bisa mengakibatkan yang namanya terjadi kanker ya, bisa mengakibatkan pemicu kanker. Nah, untuk lead itu ya. Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar dibuat di industri yang dinamakan dengan industri petroleum atau petrokimia. Industri petrokimia merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Selain menghasilkan bahan bakar, industri petrokimia juga menghasilkan obat-obatan, pewarna sintetis, serat, melamin, kaca hias jendela, atau plexiglas, dan kosmetik. Sekitar 10% dari minyak bumi atau petroleum yang diproses menghasilkan bahan mentah untuk industri, terutama untuk pembuatan karet sintesis. Fraksi kelima dari destilasi bertingkat minyak bumi merupakan molekul-molekul hidrokarbon yang besar. Fraksi ini dijadikan produk-produk yang dinamakan dengan produk petrokimia. Produk petrokimia merupakan salah satu produk yang dibuat secara sintesis, berarti buatan, dari minyak bumi dan gas bumi. Produk petrokimia terdiri dari beberapa macam, antara lain ada aspal, lilin, polipropilena, metanol, solvent atau pelarut, dan bahan kimia pertanian. Yang pertama kita lihat aspal. Aspal ini kandungan utamanya adalah senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, alifatik dan aromatik, mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul. Atom-atom selain hidrogen dan karbon yang menyusun aspal itu adalah nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa atom lainnya. Secara kuantitatif, biasanya 80% massa aspal itu adalah karbon, 10% hidrogen, 6% belerang, sisanya oksigen dan nitrogen. Massa molekul relatif aspal itu bervariasi dari beberapa ratus sampai beberapa ribu. Senyawa-senyawa ini dikelompokkan menjadi aspalten yang massa molekulnya kecil dan molten yang massa molekulnya besar. Biasanya aspal mengandung 5-25% aspalten dan sebagian besar senyawa aspal adalah senyawa polar. Terus ada lilin. Lilin selain untuk penerangan dapat digunakan sebagai kertas pembungkus. Nah, kertas lilin pembungkus. Terus bahan bakar semir serta pengkilap lantai dan mebel.
Lilin juga dapat digunakan untuk kerajinan yang dibentuk menjadi berbagai macam benda. Lilin lunak yang dapat diubah-ubah bentuknya dinamakan dengan plastisin. Semua pasti pernah pakai atau pernah lihat atau digunakannya. Lilin dibuat dari parafin wax, suatu campuran dari hidrokarbon jenuh dengan massa molekul yang besar. Parafin wax dihasilkan selama proses penyulingan minyak bumi. Terus ada plastik. Plastik dikenal juga dengan polietilena, polietena, atau polietilena, atau juga polipropena, polipropilena. Plastik banyak dibuat untuk alat-alat rumah tangga, seperti buat ember dan gayung, untuk pembungkus makanan. Ini sering sekali ya, untuk pembuatan botol plastik, tali, dan kabel atau insulator. Plastik dibuat dengan penggabungan beberapa senyawa etena atau propena membentuk molekul yang besar. Terus ada metanol. Metanol itu digunakan sebagai lem untuk industri World. Terus bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat, terus bahan bakar untuk industri protein sintetis dengan fermentasi berkesinambungan. Metanol dapat dibuat langsung dari metana, yaitu dengan mereaksikan metana dengan asam sulfat. Kandungannya itu 65% sulfur trioksida. Terus pelarut atau solvent. Pelarut ini digunakan untuk mengencerkan cat, vernis, warna cetakan industri tekstil atau printing, bahan pembersih, dan bahan baku pestisida. Bahan pelarut atau biasa kita sebut dengan thinner umumnya digunakan terpenting yang merupakan campuran dari hidrokarbon siklus yang terdiri dari 10 atom karbon. Thinner merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon hasil destilasi minyak. Pelarut untuk zat destilasi yang sering digunakan itu adalah alkohol, keton, dan ester. Untuk kimia pertanian, dalam bidang pertanian, hidrokarbon itu digunakan sebagai perekat, perata pestisida, dan berguna untuk menutup luka tanaman atau bidang sadap tanaman karet, serta untuk mencegah pengeringan bidang sadap. Pupuk digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menambah zat makanan tanaman. Demikian untuk pertemuan kita di minyak bumi dan sampai manfaatnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan dampak dan cara mengatasi pengaruh yang ditimbulkan oleh pembakaran dari minyak bumi. Setelah ini nanti akan ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Saya harap semuanya boleh mengerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya di WA grup kelas atau boleh chat saya secara pribadi. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi.